Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Pengkhotbah pasal 9 ayat 5 dan 6. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Salah satu tradisi yang berkorelasi dengan tahun baru Imlek adalah ritual sembahyang arwah yang dilakukan di rumah sehari menjelang tahun baru Imlek. Ritual sembahyang arwah diyakini sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur yang telah meninggal. Karena itu, ritual ini lebih lazim disebut sembahyang leluhur. Konon, asal mula sembahyang leluhur berasal dari kepercayaan bahwa arwah orang yang telah meninggal dapat terus hidup dan bahkan dapat lebih bebas untuk berpergian dan melakukan segala sesuatu. Sehingga kemampuan untuk mempengaruhi hal-hal yang menguntungkan atau merugikan manusia yang hidup di dunia ini jauh lebih besar daripada ketika ia masih hidup. Rasa takut akan dunia arwah tersebut lalu ditenangkan dengan ritual sembahyang penghormatan agar tidak diganggu oleh arwah-arwah. Inilah yang menjadi salah satu alasan diadakannya ritual sembahyang leluhur. Alasan lain diadakannya ritual sembahyang leluhur sering juga didorong oleh perasaan bersalah karena tidak bisa membahagiakan leluhur ketika mereka masih hidup. Oleh karena itu ada semacam pengharapan bahwa segala apa yang dilakukan kepada leluhur ketika mereka telah meninggal, semoga bisa menjadi penebus salah dari segala perbuatan buruk di masa lalu. Alasan yang lebih populer diadakannya sembahyang leluhur didasarkan pada konsep orang Tionghoa yang terangkum dalam pepatah, jika minum air, maka harus selalu ingat pada sumbernya. Pepatah ini apabila diaplikasikan dalam kehidupan manusia, maka mengandung pengertian bahwa kehidupan yang dijalani saat ini tidak mungkin terjadi tanpa keberadaan leluhur. Oleh karena itu, manusia yang masih hidup harus selalu mengingat dan bersyukur dengan cara menghormati leluhur yang telah meninggal dunia. Pada dasarnya, dalam melakukan ritual sembahyang leluhur tidak ada aturan yang ketat. Umumnya yang dipersiapkan di atas meja abu tempat papan arwah atau sinci diletakkan adalah sesaji berupa makanan yang disebut sanzeng, yaitu menu yang terdiri dari ayam, babi, dan ikan. Sudahlah tentu nasi juga harus tersedia sesuai dengan jumlah leluhur yang disembayangi masing-masing semangkuk nasi. Selain makanan pokok, buah-buahan juga lazim disajikan dengan jumlah genap atau kelipatan 2. Demikian juga minuman keras atau ciu dan air teh atau ca disajikan memakai cangkir kecil sebanyak 3 buah. Kemudian setelah sesaji lengkap, maka ritual sembahyang leluhur dimulai dengan menyalakan 2 buah lilin merah yang menandakan kemakmuran bagi keturunan. Lalu dupa atau hio dibakar. Secara umum untuk memuja leluhur cukup membakar 2 hio, sedangkan untuk memuja dewa harus membakar 3 hio. Tetapi terkadang ada juga keluarga yang membakar 3 hiu karena menganggap leluhurnya sama seperti dewa. Ritual selanjutnya adalah mengirim uang-uangan kertas yang lazim disebut uang akhirat. Uang akhirat ini dikirim ke dunia arwah dengan cara dibakar untuk digunakan oleh leluhur supaya mereka memiliki kehidupan yang makmur di dunia arwah yang diyakini menyerupai kehidupan di dunia ini. Sehingga uang yang sangat berperan di dunia ini pasti juga dibutuhkan di dunia arwah.
Sehubungan dengan sesaji makanan dan minuman, timbullah pertanyaan, untuk apakah sesaji tersebut dipersembahkan kepada leluhur yang telah meninggal? Memangnya orang mati masih bisa menikmatinya? Tentu tidak gampang menjawab pertanyaan ini. Sebagian orang bingung dan sebagian lainnya marah. Sebagian yang bingung tidak bisa menjawab karena memang tidak tahu dasar alasannya. Mungkin mereka sekadar melakukan ritual dengan mengikuti tradisi secara turun-temurun. Sebagian yang marah juga tidak bisa menjawab. Tetapi mereka yakin bahwa entah bagaimana caranya, leluhur pasti bisa menikmati sesajinya, meskipun memang tidak bisa membuktikannya. Sejatinya alasan yang populer dilakukannya ritual sembahyang leluhur adalah ajaran tentang bakti kepada orang tua atau uho yang kemudian mendapat peneguhan oleh Konfusius. Filsuf yang terkenal kebijaksanaannya ini menyatakan, adakah ia mengerti bahwa roh yang meninggal itu akan menikmati sesaji? Tuan rumah yang berkabung itu hanya terdorong oleh ketulusan hati dan rasa hormat. Orang yang telah meninggal itu tidak ikut makan. Namun dari zaman yang paling kuno sampai sekarang, hal itu tidak pernah dilupakan. Maka kecaman terhadap kesusilaan sesaji itu sejatinya adalah kajian yang tidak susila. Hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa Konfusius dengan tegas menyatakan bahwa orang yang telah meninggal tidak ikut menikmati sesaji berupa makanan dan minuman. Tetapi sesaji itu tetap diberikan untuk menunjukkan rasa hormat kepada leluhur sebagai tindakan yang berkaitan dengan kesusilaan. Hal ini jelas terangkum dalam ajaran tentang kesusilaan yang berbunyi sebagai berikut. Ketika masih hidup, layanilah sesuai dengan kesusilaan. Ketika telah meninggal, kuburkanlah sesuai dengan kesusilaan. Dan sembayangilah sesuai dengan kesusilaan. Jadi bagi orang-orang Tionghoa, sesaji berupa makanan dan minuman tersebut menjadi ungkapan rasa hormat sekaligus juga untuk mengenang budi kasih leluhur yang semasa hidupnya sudah memberikan bimbingan dan merawat dengan memberi makanan dan minuman yang merupakan kebutuhan vital manusia. Sahabat-sahabat Kristus, lantas bagaimana pandangan Alkitab mengenai ritual sembahyang leluhur? Pertama-tama yang harus dipahami adalah fakta tentang arwah orang yang telah meninggal. Alkitab tegas menyatakan, tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Ayub pasal 14 ayat 10 sampai 12. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Ayub pasal 7 ayat 9 dan 10. Jadi jelaslah bahwa jiwa dan raga orang yang telah meninggal betul-betul terpisah dari dunia orang-orang yang masih hidup dan tidak akan muncul kembali dan tidak dikenal lagi. Karena raganya yang berasal dari tanah kembali ke tanah dan jiwanya atau napas hidupnya kembali kepada penciptanya, yaitu Tuhan. Kejadian pasal 2 ayat 7. Selanjutnya mengenai sesaji makanan dan minuman, Alkitab menyatakan, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Pengkhotbah pasal 9 ayat 5 dan 6. Jadi jelaslah
bahwa orang-orang yang telah meninggal sudah tidak berdaya lagi dan juga tidak bisa reinkarnasi atau dilahirkan kembali ke dunia fana ini dalam bentuk apapun. Sehingga dengan sendirinya orang-orang yang telah meninggal sudah tidak bisa lagi menikmati makanan dan minuman yang disajikan untuk mereka. Karena memang sudah tidak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Dengan demikian, maka pemberian sesaji berupa makanan dan minuman maupun berupa apapun itu sebagai bentuk rasa hormat dan kasih kepada leluhur menjadi tidak tepat dan juga tidak perlu dilakukan. Karena orang yang telah meninggal sejatinya memang tidak bisa lagi merasakan dan menikmatinya. Oleh karena itu penting dipahami bahwa bakti kepada orang tua memang harus dilakukan karena hal tersebut juga merupakan salah satu perintah Tuhan dalam Dasar Tita, yaitu perintah kelima untuk menghormati orang tua. Keluaran pasal 20 ayat 12, Ulangan pasal 5 ayat 16. Namun, hal itu seharusnya dilakukan ketika orang tua tersebut masih hidup dan bukan ketika mereka telah meninggal. Jadi sahabat-sahabat Kristus, selagi masih memiliki kesempatan, marilah kita menjadi teladan dengan menghormati orang tua kita pada saat mereka masih hidup dan juga mengasihi orang tua kita ketika mereka masih bernyawa. Karena apabila kehidupan mereka sudah berakhir, maka apapun yang kita lakukan sudah tidak berarti lagi dan juga sudah tidak ada gunanya sama sekali. Sebagaimana firman Tuhan dengan tegas menyatakan, tetapi orang-orang yang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Amin.